Always. Hearts are true. Spirits near. Stop it! Stop it, Jack! I don't know how she's doing this, but this is a scam, Dad. Hai, kembali lagi di channel kesayangan kalian yang selalu memberikan review film-film terbaik untuk ditonton. Apa kabar semuanya? Film yang akan dibahas kali ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang tidak sengaja memainkan papan permainan yang bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Tapi sayangnya arwah yang ia panggil ternyata bukan arwah yang baik, justru sebaliknya arwah yang berdatangan adalah para arwah yang diselimuti amarah, dendam, dan penuh kebencian, yang pastinya akan menambah kehororan film ini. Tanpa lama-lama, kuy langsung ke alur ceritanya. I don't want to go. I want to stay here and talk to my friends. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria tua ditemani sang anak mendatangi kediaman seorang cenayang yang bernama Alice Zender. Maksud kedatangannya meminta tolong pada sang cenayang untuk memanggil arwah istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun silam. Karena pria itu merasa arwah istrinya terlihat menderita sebelum kematiannya. Pria itu hanya ingin memastikan arwah istrinya sudah benar-benar tenang di alam sana. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Alice meminta mereka saling bergenggaman tangan. Kemudian Alice memanggil-manggil nama Mary, istri dari pria itu. Entah kenapa sang anak merasa semua ini terlihat aneh. Dia tidak percaya jika Alice bisa memanggil arwah ibunya yang sudah meninggal. Tiba-tiba meja bergetar, yang artinya Alice berhasil mengundang arwah Mary. Okay, I don't know how you do not break the circle. Kemudian Alice meminta isyarat jika memang benar arwah Mary yang datang dengan meniup lilin. Alice kemudian menyalakan 3 lilin di atas meja. Dia memberikan 3 pertanyaan kepada Mary. Jika Mary ingin menjawab iya, maka Mary bisa membiarkan lilinnya tetap menyala. Tapi jika jawabannya tidak, maka Mary bisa mematikan lilinnya. Pertanyaan pertama dan kedua semua nampak normal. Tapi ketika pertanyaan ketiga diajukan, tiba-tiba saja muncul bayangan wanita di balik tirai di ruang sebelah yang membuat sang anak mulai cemas dan ketakutan. Namun si anak tetap pada penilaiannya bahwa ini semua hanyalah tipuan. Well, thank you for your time. Oh, no. Ketika pria tua itu akan memberikan uang kepada Alice, namun Alice menolaknya karena dia merasa tidak enak sudah membuatnya ketakutan setengah mati. She deserved it, Mom. She was just trying to steal her dad's money. That isn't what we do here. What was that? You almost gave that poor man. Didn't mean to knock things down. Benar saja, ternyata semua ritual itu hanyalah settingan yang dibuat Alice dibantu oleh kedua putrinya yang bernama Paulina dan Doris. Sebenarnya bukan maksud Alice menipu kliennya. Alice hanya ingin memberikan jawaban yang membuat kliennya merasa nyaman hingga akhirnya bisa merelakan kepergian orang-orang yang disayanginya. Kali ini Alice harus rela kehilangan amplop yang berisi uang 50.000 plus rokok Garpit sebungkus dari kliennya. Semenjak kematian suaminya, tidak ada lagi yang memberinya nafkah. Hingga akhirnya Alice terpaksa melakukan pekerjaan itu. Apalagi Alice memiliki hutang yang lumayan besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kedua putrinya. Saat malam hari, secara diam-diam, Paulina pergi ke rumah temannya hanya untuk sekedar main dan ngobrol. Salah satu temannya menunjukkan sebuah papan Ouija yang baru saja ia beli. Sebuah papan permainan yang katanya bisa memanggil arwah. Singkat cerita, mereka berempat mulai memainkan papan tersebut. Dalam permainan itu ada 3 aturan yang harus dihindari. Pertama, mereka tidak boleh main sendirian. Kedua, tidak boleh bermain di kuburan. Dan terakhir, selalu mengucapkan selamat tinggal ketika sudah selesai bermain. Setelah cukup lama memainkannya, namun mereka sama sekali tidak mendapatkan tanda-tanda kemunculan arwah yang datang. Justru mereka dikejutkan oleh orang tua temannya Lina yang tiba-tiba saja muncul. There's no spirit. Ellie!
Di keesokan harinya, Alice berencana pergi ke sebuah toko khusus yang menyediakan alat-alat keperluan supranatural untuk membeli lilin. Alice melihat ada papan Ouija di meja, sebuah papan yang sama yang pernah dimainkan oleh Lina dan teman-temannya. Terbersit ide dalam benak Alice menggunakan papan itu untuk menunjang praktek cenayangnya. Setiba di rumah, sebelum diuji coba pada kliennya, Alice memodif papan Ouija tersebut. Alice memasang besi di bawah penunjuk papannya agar ia bisa menggerakkan menggunakan magnet yang ada di kakinya. Seolah-olah penunjuk papan itu digerakkan oleh arwah yang datang. Ketika Alice sedang mencoba papan yang baru ia modif, tiba-tiba saja Lina yang berada di kamar terkejut melihat adiknya berbicara sendiri. Tanpa disadari oleh Alice, ternyata Alice sudah memanggil atau mengundang arwah yang bernama Markus. Bahkan bukan hanya Markus saja, tapi ternyata masih banyak arwah yang datang karena panggilan yang Alice lakukan. Pada malam harinya, Doris yang tidak bisa tidur malah memainkan papan Ouija itu. Kini bukan hanya Alice saja, tapi Doris juga berhasil mengundang arwah melalui papan tersebut. Para arwah itu berkumpul di rumah Alice dan mulai mengganggu keluarganya. Di keesokan harinya, Alice mendatangi sekolah Doris karena dipanggil oleh salah seorang guru yang bernama Tom. Bukan karena nilainya yang turun, namun Tom heran melihat tugas PR Doris yang bertuliskan tulisan Latin. Alice pun merasa heran. Ia langsung bertanya pada Doris. Dia menjawab bahwa PR-nya dibantu oleh teman barunya. Doris, who helped you with this? My new friend. Malam harinya, Alice yang sedang bersedih karena mendapatkan surat dari pihak bank yang akan menyita rumahnya, tapi tiba-tiba Doris datang menghampirinya sambil membawa uang yang sangat banyak. Tentu saja Alice bertanya pada Doris asal-muasal dari mana uang tersebut. Where did you find this? What's that, honey? It's for us. Doris mengatakan ia diberitahu oleh ayahnya melalui papan Ouija yang ia mainkan. Ayahnya mengatakan ada uang yang disimpan oleh pemilik rumah yang lama yang tersimpan di balik dinding. Namun karena Alice dan Lina tidak percaya, akhirnya Doris memainkan papan itu untuk memanggil ayahnya. Dan benar saja, tak berselang lama, tiba-tiba saja penunjuk papan itu bergerak sendiri, yang justru membuat Lina ketakutan. Daddy, we found the money. Daddy. Lina tidak mempercayai kalau itu adalah ayahnya, tapi tidak dengan Alice. Saat ia menanyakan momen yang sangat penting semasa hidup, papan itu menunjukkan jawaban yang benar. Akhirnya Alice yakin itu adalah arwah suaminya. Di keesokan pagi, Tom, gurunya Doris, menyuruh Lina untuk ke ruangannya. Tom menanyakan kabar adiknya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Ternyata akhir-akhir ini Doris membantu ibunya bekerja sebagai cenayang di rumahnya. Di scene lain terlihat Alice dan Doris sedang melayani kliennya. Klien mereka yang datang sangat puas atas pelayanannya yang sudah berhasil meyakinkan kliennya. Saat mereka datang penuh dengan kecemasan dan keraguan. Namun saat pulang mereka bisa mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. That tickled. Always. Thank you enough. That was amazing. Can I come back tomorrow? Malam itu ketika Doris memainkan papan arwah itu, Doris merasa pundaknya sangat berat. Dia pun mencoba berkomunikasi dengan ayahnya. Tapi bukan ayahnya yang muncul, melainkan sosok iblis jahat yang ingin merasuki tubuh Doris. Di scene berbeda terlihat Lina yang sedang mengalami mimpi buruk. Di keesokan hari Doris mulai kembali bersekolah, namun tingkahnya kali ini menjadi aneh. Melihat itu salah seorang teman Doris mencoba untuk mengerjainya, namun yang terjadi... What are you doing? I'm not doing...
Malam itu, Alice pergi menemui Pastor Tom, gurunya Doris. Di sana, pastor itu menyinggung tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Alice, karena bisa saja arwah yang mereka panggil membahayakan diri Alice dan kedua putrinya. I invited you here because I wanted to discuss the girls and home out of their year. They weren't over before the seminary. I didn't think this through. Absolutely right. Some nights I'm so frazzled I don't even bother to heat up the SpaghettiOs. Di scene berbeda, secara diam-diam, Lina membawa teman prianya ke dalam rumah. Dia mengingatkan Doris untuk tidak memberitahu hal ini kepada sang ibu. Ketika Mickey hendak pulang, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan Doris di belakangnya. Mickey merasa aneh dengan tingkah Doris yang tidak seperti orang pada umumnya. Ucapan Doris terdengar mengerikan, membuat Mickey memutuskan untuk segera pergi dari rumah Lina. Kembali ke Lina. Sebelum tidur, Lina terkejut melihat mulut boneka miliknya tiba-tiba sudah dalam keadaan terjahit. Ia menghampiri Doris dan menuduh Doris yang melakukannya. Doris mengatakan bahwa itu bukan ulahnya, melainkan ulah dari ayah mereka. Mendengar penjelasannya, tentu saja Lina tidak percaya, karena memang selama ini Lina belum benar-benar percaya Doris berhasil memanggil arwah ayah mereka. You're either too stupid or too You stubborn watch to your see tongue, young lady. You two can live in this fantasy world. Di keesokan pagi saat sarapan, Doris kembali bersikap aneh. Ia tidak ingin pergi ke sekolah. Alice memaksanya untuk pergi ke sekolah. Dia menyuruh Lina untuk mengambilkan tas milik Doris di kamarnya. Di kamar Doris, Lina tidak sengaja menemukan sebuah kertas di kolong tempat tidur adiknya. Setiba di sekolah, kertas itu ia berikan kepada Tom, karena tulisan itu bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Polandia. Jadi, Lina meminta Pastor Tom untuk menerjemahkan tulisan itu. Lina mulai khawatir dengan kondisi adiknya yang bertingkah semakin aneh. Kemudian Pastor Tom memutuskan mendatangi rumah Lina dengan maksud untuk membuktikan apakah memang benar Doris bisa memanggil arwah menggunakan papan Ouija itu. Setiba di rumah Alice, Tom, Alice, dan Doris langsung memainkan papan Ouija. Tom sangat terkejut mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat dijawab dengan benar oleh papan itu yang bergerak dengan sendirinya. Bahkan tidak hanya itu saja, Doris juga mengeluarkan suara perempuan yang merupakan arwah istrinya Tom yang telah dipanggil oleh Doris. Setelah itu, Tom meminta Alice dan Lina untuk berbicara bertiga secara diam-diam tanpa diketahui oleh Doris. Tom mengaku jika dirinya telah mengelabui Doris saat memainkan papan tersebut. Tom menjelaskan untuk tidak mempercayai roh-roh itu sebelum menguji apakah benar roh itu berasal dari Tuhan, karena banyak nabi palsu yang bermunculan ke dunia. Tom meyakinkan Alice jika roh itu bukan perantara dari roh istrinya, melainkan iblis jahat yang memanfaatkan keadaan. Mengenai catatan yang ditemukan oleh Lina di kamar Doris, ternyata isinya adalah catatan yang ditulis oleh sosok arwah yang bernama Markus. Ia adalah orang Polandia yang pergi ke Amerika karena kejaran tentara Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Di catatan itu, Markus mengatakan jika dia dan beberapa orang lainnya meninggal di rumah ini diakibatkan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter. Mereka mengatakan dia adalah dokter iblis karena minatnya pada dunia gaib. Bahkan menurut Markus, masih ada ruang rahasia di rumah Alice, yaitu tempat di mana jasad Markus dan korban lainnya ditaruh oleh dokter gila tersebut. Saat mereka bertiga masih mengobrol, ternyata tanpa diketahui oleh Lina, Mickey pacarnya datang ke rumahnya. Namun Doris mengatakan bahwa Lina dan ibunya sedang keluar. Lalu Doris meminta Mickey untuk menunggu Lina dan ibunya. Sambil menunggu, Doris mengajak Mickey ke ruangan bawah tanah. Doris mengatakan masih banyak harta karun, jadi dia meminta Mickey untuk menemukannya. Namun di sana Mickey bukannya menemukan perhiasan berharga, melainkan kerangka manusia. Kemudian mereka bertiga dikejutkan oleh suara gaduh yang berasal dari lantai bawah tempat di mana Doris berada.
Mereka bertiga segera menuju ke lantai bawah dan mencari keberadaan Doris, namun tiba-tiba terlihat sosok Mickey yang sudah tewas tergantung pada seutas tali. Going down there, we're burning that thing in the furnace. Alice dan Lina terkejut baru menyadari rumah yang selama ini mereka tempati memiliki ruang bawah tanah. Tom lalu meminta Lina untuk membawa papan Ouija itu agar mereka bisa membakar papan itu di ruangan bawah tanah. Sesampai di ruang bawah tanah, mereka langsung membakar papan Ouija tersebut. Lina juga baru menyadari dia dan keluarganya telah bermain papan Ouija di atas kuburan. Tak berselang lama mereka mendengar suara Doris yang memanggil-manggil Alice ibunya. Tom kemudian menyuruh Alice dan Lina untuk menunggunya. Sementara Tom mencari keberadaan Doris melalui saluran udara di ruangan bawah tanah tersebut. Ternyata saluran udara itu terhubung ke ruangan rahasia tempat dokter gila itu mengeksekusi para korbannya. Di ruangan itu Tom bertemu Doris yang sudah dirasuki para roh jahat. Dan ternyata di balik dinding bawah tanah itu terdapat tumpukan mayat-mayat korban dari dokter gila yang dimaksud oleh Markus dalam catatannya. Beberapa menit kemudian Pastor Tom kembali keluar dari lubang saluran udara. Namun saat ia keluar, tubuh sang pastor sudah dikuasai roh jahat yang tanpa intro langsung menyerang Alice dan Lina. Saat Tom akan melukai ibunya, tiba-tiba roh yang merasuki tubuh Doris berhasil melumpuhkan Tom yang dalam kondisi pengaruh roh jahat. Tubuh Tom terlempar dengan kepala membentur anak tangga. Seketika Tom pun tewas di tempat. Setelah itu Doris kembali menyerang Lina dan Alice, bahkan sampai membuat Lina pingsan. Alice yang masih sadar menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi wadah. Tapi arwah itu menolak karena mereka semua menginginkan mereka bertiga. Tak berselang lama Lina tersadar. Ia terkejut melihat arwah ayahnya yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ayahnya ingin menunjukkan kejadian ketika Lina bertengkar dengan Doris saat melihat mulut boneka Lina sudah terjahit. Ternyata memang benar itu perbuatan ayah mereka yang ingin menunjukkan cara untuk menghentikan roh-roh jahat tersebut. Mengetahui itu, Lina pun langsung menyerang Doris yang pada saat itu sedang berusaha membunuh Alice. Karena tidak ada pilihan lain selain menutup mulut Doris, akhirnya Lina pun menjahit mulut Doris agar suara-suara dari arwah itu tidak bisa mempengaruhi siapapun. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Doris dari pengaruh roh jahat yang telah merasuki tubuhnya, justru membuat Doris tewas. Sungguh tak disangka ternyata roh-roh jahat itu berhasil pindah ke tubuh Lina. Setelah kejadian itu, akhirnya Lina dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena Lina dituduh telah membunuh ibunya sendiri. Namun sampai saat ini polisi belum berhasil menemukan keberadaan jasad Doris karena saat penyelidikan Lina tidak memberitahu soal ruangan rahasia di rumahnya. Sampai saat ini pun Lina masih dirasuki oleh roh-roh itu. Dia juga masih memainkan permainan Ouija menggunakan darahnya sendiri untuk memanggil Doris. Dan film pun selesai sampai di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam alur cerita film kali ini. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Thanks for watching, guys. Bye!